Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatul Islam. Apa itu Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Terus wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam. Dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Iman, apa itu iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu iman. Dan nikmat sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah yaitu segala hal
yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala sifatnya khuluqiyan atau khalqiyan, segala sifat akhlaknya dan sifat penciptaannya, itulah sunnah. Ya, semua ucapannya, semua perbuatannya, dan semua ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Adapun ahlu sunnah, apa nama ahlu sunnah? Biaran ahlu sunnah Bu Sayap, ahlu sunnah wal jamaah. Nah, hebat Bu Sayap, luar biasa nanti Bu Sayap nih, lain daripada yang lain. Ya lain-lain doang soal. Masya Allah. Ahlu sunnah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Aywa, ahl yaitu yang dekat dengan sunnah, dekat dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rapat, sebenarnya rapat kan rapat. Kenapa ini rapat? Karena selalu perbuatannya itu berpatokan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu tindak tanduknya itu berlandaskan, berdalilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an. Mbe siara ino namalang, mbe sindenara deulak ngamalang. Karena dekatnya mereka dengan sunnah, oleh karenanya mereka dinamakan ahlus sunnah. Dan menjadi ahlus sunnah di zaman fitnah seperti niki adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena luwe dengan berbuat tapi tidak berdasarkan sunnah, berbuat lagu tanpa dalil, berbuat tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berbuat seperti ini, Nabi jarina tertolak perbuatannya, entolak ni si Allah. Angka kesilak kita terus pada belajar sehingga kita ketahui dalil-dalil tersebut. Amun tawah tahu ya silak tak amalang ya, untuk ngamalang ya silak tak dakwahang ya. Dan kemudian kita bersabar dalam menuntutnya, bersabar dalam mengamalkannya, dan bersabar dalam mendakwahkannya. Perlu kita sabar ngamalang sunnah. Penjia bagus sunnah. Jenang, mana jenang masa tulak sabar? Hah? Harusnya terdemen gawe jenang ini. Bersyukur harusnya. Terus sabar ke? Dakwahang sunnah, misalkan ibu-ibu bercadar, perlu sabar bercadar? Perlu dia bersabar. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukan kebaikan. Terus bersabar agar kita istiqomah ya terhadap kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke kitab kita yaitu Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Landasan-landasan iman sesuai dengan Alkitab yaitu Al-Quran, was Sunnah yaitu Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman, berapa iman tadi kita bilang? 6. Pertama, antu'mina billah. Yang kedua, wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah
Jadi sudah kita baca. Kemudian yang sekarang adalah wa malaikatihi, yakni wa tu'mina bi malaikatillah, engkau beriman terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala sudah kita baca tentang bagaimana definisi dari malaikat tersebut, kemudian bagaimana penciptaannya, bagaimana sifat-sifat para malaikat, kemudian kewajiban beriman kepada malaikat. Kalau tidak beriman kepada malaikat, bagaimana hukumnya? Hukumnya Abu Sayyab menara dengan dia beriman tipe malaikat. Dia nara malaikatino, ngene misalkan salah ya besalah ya, masya Allah bijaksana jawabannya Pak Sayap. Karena salah Abu Sayap bayakna beriman tiba malaikat. Bayakna beriman tiba malaikat, puterna balik pertanyaan. Karena salah bayakna beriman. Ayo, jadi wajib beriman kepada malaikat, tentang adanya malaikat. Wajib beriman kepada malaikat. Kenapa wajib? Karena Al-Quran mewajibkannya. Ya, Al-Quran mewajibkannya, hadis mewajibkannya. Marangone malaikat Jibril berkatakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi." Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya. Berarti mau dia beriman tipe malaikat, maka batallah imannya, batal imannya. Jadi yang pernah salah Abu Sayyab, karena salah karena batal imannya mun dik beriman tipe malaikat. Mun batal imannya ngombe ya. La ilaha illallah. Mun dik beriman bersengsara ya di neraka. Kafir dia Abu Sayyab. Ya, karena sudah tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, yang kita baca sekarang insyaallah kaifiyatul iman bil malaikah. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Simbeje sitaranin beriman nino. Beriman kepada malaikat. Mana maksudnya beriman kepada malaikat? Yang mana? Itu yang akan kita baca mungkin. Al-imanu bil malaikati yatadammanu iddatu umur la budda lil 'abdi min tahqiqiha. Iman kepada malaikat ini terkandung padanya beberapa hal. Harus seorang hamba merealisasikan hal-hal tersebut. Apa itu? Pertama, al-iqraru biwujudihim, menetapkan akan adanya para malaikat. Wajib teh beriman malaikat no ara, letene dah ara ya, lagu di tenggita ya. Ya, karena ada sana malaikat sayyahun yang mencari majlis-majlis ilmu. Mereka mencari majlis-majlis ilmu. Nah, si pertama cara beriman tipe malaikat yaitu beriman akan adanya para malaikat. Yang kedua, cara beriman kepada para malaikat yaitu al-imanu bi annahum khalqun katsir. Mengimani bahwasanya malaikat ini makhluk yang sangat banyak ilu gati. Rubin coba teh Rubin hitung si ngawek neraka jahanam pira leueuna? Pira leueuna? Wah, 70 yu apa ini?
70.000 sukumbe kena 70.000 na. Hebat ngata bersayap ni, Masya Allah. 70.000. Kemarin kita katakan bahwasanya neraka Jahannam itu memiliki 70.000 zimam, memiliki 70.000 tali ikatan. Ia tali ngadu 70.000 tali. Sampi kemudian sampi tenandi. Nah, pira talina sampino untuk ngoros sampino pira talina. Seke tali si maraina mun neraka Jahannam 70.000 talina. Nekadu ngawyak ke. Kemudian dikatakan ma'akulli zimamin 70.000 malakin yajurrunaha. Dan setiap satu tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Kok tali luwek na 70.000 tali, ta'awek isi setiap tali ta'awek isi 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 pira ya? Ya ibu sayap, cekat berhitung ibu sayap bro ini. Hei buruan dia dengar ibu sayap. Ini boleh berhitung. Nah, neraka Jahannam memiliki 70.000 tali. Kadu ngawyak pun. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Pira jarina sing ngawyak neraka Jahannam ini? 4 miliar 200 juta. Masya Allah, luar biasa, cocok jadi kasir ini. Cekat berhitung bu sayap nih. 4 miliar 900 juta malaikat. Hanya yang menarik neraka Jahannam. Memang Malik si tugasnya lain-lain loh. Menunjukkan malaikat niki sangat banyak. Iluwi jadi malaikat loh. Ya, sinari neraka Jahannam dalam pirang ane 4 miliar 900 juta, Masya Allah. Belum lagi yang tawaf, ya, tawaf di Baitul Ma'mur di atas sana. Ya, dikatakan di Baitul Ma'mur itu, ya dakhuluhu kulla yaumin 70.000 malakin. Masuk di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat setiap hari. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi. Kalau dia sudah keluar dari Baitul Ma'mur, dia tidak kembali lagi selama-lamanya. Bilang jelo 70.000, 70.000, pira jelo ke wah ini? Kah, menurut malaikat no. Menunjukkan akan banyaknya para malaikat. Terus ya beli malaikat ini banding si manusia benar benar manusia ini. Cuman malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Ndek na maksiat malaikat dekat dengan beli ini. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua, membicarakan beriman tentang malaikat, yaitu bahwasanya malaikat adalah makhluk yang sangat banyak. Yang ketiga, al-iqraru lahum bimaqamatim al-'azimah 'inda rabbihim. Menetapkan bahwasanya malaikat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Karena tinggi kedudukan malaikat kumbena, karena mereka makhluk yang mulia. Mulia lantaran tidak menentang, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang disebut akan kemuliaan para malaikat. Allah mengatakan misalkan bi aidi safarah kiramin bararah. Al-Quran itu di tangannya safarah, malaikat yang berjalan, kiram, malaikat yang mulia, bararah, malaikat yang baik.
aranin nasi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk-makhluk yang mulia, kiram dan bararah. Niki ketiga Rubin sebutnya, ya, meyakini bahwasanya para malaikat memiliki kedudukan yang mulia. Yang keempat yang kita baca kemarin, bahwasanya malaikat niki i'tiqadu tafadulihim wa adami tasawihim fil fadl, meyakini bahwasanya malaikat niki bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah. Ya mulia malaikat no lagu bertingkat-tingkat kemuliaannya di sisi Allah. Dia neseke kemuliaan. Ya, malaikat-malaikat yang paling mulia adalah malaikat-malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara al-muqarrabun yang paling mulia adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Ya, dia yang mulia. Kemudian dari yang tiga ini, yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena dialah malaikat yang membawa wahyu, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wahyu niki yang mulia, sehingga siapapun yang berkaitan dengan wahyu, maka dia akan menjadi sesuatu yang mulia. Malaikat nurunang wahyu, maka dialah malaikat termulia. Turun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia. Kemudian yang kelima mungkin. Tadi berapa tadi? 4. Bagaimana beriman terhadap malaikat. Yang kelima, niki dia jadi Rubin 4 bacaan teh, kehabisan waktu. Kita lanjut ke yang kelima. Dikatakan beriman kepada malaikat yaitu dengan muwalatihim wal hadari min adawatihim, yaitu dengan mendukung malaikat dan jangan sampai kita memusuhi para malaikat. Dukung ya, tercintain ya, terdemenang ya. Ndak jangkan terbenci, ndak jangkan temusuhin para malaikat. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka pendukung bagi sebagian yang lain. Dengan berimannya saling dukung, saling tolong, saling bantu. Orang beriman sebagian dengan yang lain itu saling dukung, saling bantu. Malaikat termasuk makhluk beriman atau tidak? Makhluk beriman. Nah, maka dia masuk dalam ayat ini. Orang beriman, entah dia manusia, entah malaikat, entah jin, dia saling dukung sebagian dengan yang lain. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah pendukung bagi sebagian yang lain. Karena sama-sama saling beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpi bentuk saling dukungnya misalkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Ini bentuk dukungan terhadap orang beriman. Agar terdukung sama tonton si beriman dengan cara apa? Ingatkan dia kebaikan, larang dia mengerjakan kemungkaran. Le saat nggawe kemungkaran tebada ya, kemungkaran ini ndak gawe ya. Inilah bentuk loyal kita kepada dia. Bentuk cinta kita kepada dia, tebada ya, ne kebaikan, ne keburukan.
Gua aneh mungkin dengan ndek milih tebada, ini masalah nengke. Tebada ya para nang itu radikal, keras, la ilaha illallah. Dengan oke. Padahal ini berbada atau berdakwah sebagai bentuk wala kita, dukungan kita kepada mereka, sebagai bentuk cinta kepada satu sama lain. Karena mentengolong ya maksiat, ngolong gawe kesyirikan, ngolong gawe kebidahan dan sebagainya, kan nanti akhirnya dihukum dia sama Allah Subhanahu wa taala. Mau azab, kan ngeri ini. Ya, misalkan mungkin rurung niki tau tiang rurung ini arah longkak, kono beli longkak, kono menteng adu honda, gitu keterung ni longkak, no. Terus si peteng tau tiang arah longkak, nanti mau nasi honda ini liwat keterung no lah di longkak, ini. Tau tiang ini tiba-tiba ke arah dengan liwat, ngadu sepeda di bedila. Yang ngeliwatin rurung ini nanti muncul ngoloang ya kan keterang ya. Kira-kira tiang ngoloang ya, tiang ini dengan baik apa dengan jahat? Berjahat sih itu ngoloang dengan keterung. Muntah dengan baik, muntah apa yang harus kita lakukan? Muntah jadi dengan baik, kebala ya. Ndak liwat tono arah longkak nanti semana. Kenapa? Karena kita mencintai dia. Masakan nepe ini berupa merari, ngenteng masih pengantin baru, misal keterung nepe tono lain kan repot, cacat terus. Nah, karena kita sayang kepada dia, badak teh ya, dak liwat dengan tono arah longkak, tono keterung nepe bareh. Lagu mau dia sayang ya buka halur wah liwat, ngerti semana. Makanya salah satu bentuk wala kepada orang-orang beriman yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disuruh dia mengerjakan yang baik, dilarang dia melakukan kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, wa yutunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Amunah berjalan ini, maka semuanya itu akan dirahmati oleh Allah. Kita saling bada, saling bala, rahmatin itu si Allah. Diri yang sholat, bayar zakat, taati Allah, taati Rasulnya, maka kita akan dirahmati oleh Allah. Intinya dari ayat ini berkaitan dengan malaikat, yaitu malaikat ini adalah makhluk yang beriman. Maka karena dia beriman, kewajiban kita adalah mendukung para malaikat. Ya, kenapa kita dukung dia? Karena memang malaikat yang dah dukung kita. Malaikat juga mendukung kita, saling dukung angka. Malaikat juga dia loyal kepada kita, dia wala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab, Huwallazi yusalli 'alaikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat atas kalian. Allah bersalawat kepada manusia, ngumbekeun Anda bersalawat, yaitu Allah mengampuni kalian. Allah mengampuni kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga bersalawat atas kalian. Allah bersalawat kepada kita, ngumbekeun Allah mengampuni kita. Nika malaikat yang nganu bersalawat kepada kita. Nabi kenapa malaikat bersalawat kepada kita? Itu berdoa kepada Allah agar kita diampuni.
Sehingga doa yang si malaikat ake ia tak ampuni orang-orang beriman. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari jalan yang gelap menuju jalan yang penuh dengan cahaya. Malaikat berdoa tipe Allah ake temu hidayah. Menunjukkan malaikat mendukung orang-orang yang beriman. Dukung itu si malaikat. Nah, jadi kita wala mendukung malaikat karena dia adalah makhluk yang beriman. Yang kedua, karena malaikat dia juga mendukung kita. Doa yang itu tipe Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si parahna Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mendukung para malaikat. Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya, sejak jarang nih si Allah memusuhi Allah dan malaikatnya, wa rusulihi dan memusuhi rasul-rasulnya, wa Jibril, didetail lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Jibril, wa Mikail dan memusuhi Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini melarang kita memusuhi para malaikat. Harus terdukung ya, harus tercintain ya, harus terdemenang ya para malaikat no. Sehingga apapun yang disenangi oleh malaikat sila telakuang ini. Apapun yang dibenci oleh malaikat sila terjauhang ya. Nabi contohnya hal yang dibenci oleh malaikat. Nabi contohnya nulu gambar lek Bali, majang gambar lek Bali, kan monara gambar lek Bali, malaikat non dina teme ngana. Malaikat dina teme ti Pak Bali si ara foto tono. Foto apa-apa na? Foto artis ke, foto apa ke ngana. Ya, maka itu harus dihilangkan agar malaikat masuk. Liantaranya yang tidak disenengin misalkan Nabi yang dah contohnya memelihara anjing. Nang keluwe dengan Islam nang nurut-nurutang melihara gunggung. Ini adalah budaya orang non-Islam. Monara gunggung malaikat ini rapat. Nah, sebagai dukungan terhadap malaikat, mari kita hindari hal-hal yang tidak disenangi oleh malaikat. Liantarana, nabi dah liantarana salat dalam kondisi apa? Mulutnya masih aroma bawang. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat akan terganggu dari sesuatu yang manusia terganggu darinya. Abu Arak sih lebih parah dengan bawang mungkin. Nabi ini, ini ruku ini. Apalagi subuh-subuh, masya Allah, lah itu beriak. Ya, tersolat disedin dengan si ngeruku subuh-subuh. Allahu Akbar. Kena batuk kena nangka aja, kena pinang mah itu kena. La ilaha illallah. Nah, aroma-aroma yang mengganggu manusia itu juga mengganggu malaikat. Maka bersiang sebelum sholat. Ya, bersiang sebelum sholat, bersihkan mulut sebelum sholat dengan bersiwak. Dan mesti ngadu sugi bersiwak. Bisa pakai sikat gigi juga. Intinya bersihkan mulut.
Pas wudu nenarak sugi no bino sikat gigi kadu sama ndak berkumur selesai sudah. Yang penting aroma mulut itu hilang agar tidak mengganggu manusia, karena mengganggu manusia sama juga dengan mengganggu malaikat. Nah, sebagai bentuk dukungan kita terhadap malaikat, kita harus hindari hal-hal yang dibenci oleh malaikat. Jelas niki? Jelas Bu Sayyaf? Nah, di antara bentuk iman kita kepada malaikat yaitu mendukung para malaikat dan tidak memusuhinya. Yang keenam di antara bentuk iman kepada malaikat adalah al-i'tiqad bi annal malaikata khalqun min khalqillah la sya'na lahum fil khalqi wat tadbir wa tasrifil umur bal hum jundun min junudillah ya'maluna bi amrillah. Meyakini bahwasanya malaikat itu adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Malaikat ini salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Mereka tidak pernah menciptakan. Malaikat tidak pernah menciptakan, tapi malaikat itu diciptakan oleh Allah. Ya, tidak ada, malaikat tidak bisa menciptakan dan bukan dia yang mengatur, tapi malaikat itu diatur oleh Allah. Ya Allah sih ngatur malaikat, no malaikat nih jaga nih misalkan hancurkan nih dan lain sebagainya. Mereka berbuat atas perintah dari Allah. Dia mampu berbuat apapun malaikat kalau tidak ada izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian halnya, maka malaikat tidak boleh disembah. Karena malaikat makhluk, dia diciptakan bukan menciptakan, maka malaikat niki tidak boleh disembah. Arak ke dengan si nyembah malaikat? Hah? Arak. Ya, Nasara misalkan telu sembahna. Nabi sembahna, Allah sembahna. Kemudian kedua Nabi Isa, kemudian kedua malaikat Jibril sembahna, atau yang dinamakan dengan Ruhul Kudus. Berarti mereka menyembah malaikat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah niki, wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai sesembahan. Allah dan Allah nyuruh kita pada untuk menjadikan nabi dan untuk menjadikan malaikat sebagai sesembahan. Dia Allah nyuruh itu Allah. Tapi yang diperintahkan kita oleh Allah adalah beribadah hanya kepada Allah. Tidak, jangan sembah malaikat. Malaikat boleh jasanya, iya ada jasanya. Nabi boleh jasanya, iya ada jasanya. Tapi jangan sampai disembah. Kemudian Allah mengatakan, ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin Allah akan merintahkan kalian berbuat kekufuran setelah Allah nyuruh kalian berislam? Ini menunjukkan nyembah malaikat, menunjukkan nyembah nabi, ini adalah perbuatan apa? Kufur. Karena Allah mengatakan ayamurukum bil kufri. Apakah Allah menyuruh kalian berbuat kufur? Angka seisi nyembah malaikat kafir ya, seisi nyembah nabi kafir ya. Arak dengan nyembah malaikat arak, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Ya, jadi malaikat itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Tidak ada sangkut pautnya dalam penciptaan.
dalam pengaturan, justru dia diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian halnya, maka malaikat tidak boleh disembah. Barang siapa yang menyembah malaikat, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditulis ini para santri? Alhamdulillah. Ayat yang lain misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Orang-orang musyrikin Arab, mereka mengatakan ittakhadha ar-rahman walada. Allah telah menjadikan bagi dirinya seorang anak. Allah telah menjadikan bagi dirinya Nabi seorang anak. Sayyidina seorang anak itu malaikat tadi. Orang musyrikin mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Malaikat no anak nina Allah. Ini perkataan siapa ini? Orang musyrikin. Angka teme keyakinannya kadang-kadang aning balente dah. Teme aning balente. Mungkin kuna teme. Dia pernah melihat di beberapa rumah, ya, ada cahaya. Tak digambar ini, gambar, ya ada sebuah gambar, ada cahaya ngono. Kemudian menunggang sebuah kuda bersayap. Kuda bersayap, terus kepala kuda niki otaknya adalah wajah orang wanita. Wah, ping kita marah niki. Karena ini jaran hukum bena. Ara jaran bekeletek. Oh, bekeletek berbentuk jaran berlagu otaknya nina. Dan khawatir jangan-jangan itu gambaran malaikat buat mereka. Nah, jangan-jangan ini gambaran malaikat dan mengatakan malaikatnya nina. Maka persis seperti keyakinannya orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzu billah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, ya, subhanah, maha suci Allah, bal ibadun mukramun. Para malaikat itu bukanlah anak Allah, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu bukan anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu tidak berani mendahului ucapan Allah. Ya, malaikat sedikit pun tidak berani mendahului ucapan Allah. Bahkan mereka selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beneran julu ya. Antina perintah Allah, kemudian dia langsung melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, niki dia yang keenam, yaitu meyakini bahwasanya malaikat, ya, adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada urusannya dalam penciptaan dan pengaturan, justru mereka diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir mungkin bagaimana beriman kepada malaikat. Yang terakhir adalah al-iman al-mufassal biman ja'at tasrihu bi dzikrihim minal malaikati ala wajhil khusus fil kitab was sunnah. Yang terakhir yaitu dengan cara mengimani secara detail. Mengimani secara detail. Nabi aran detail. Pimbinu kiaran detail. Nabi bahasa bohong kota detail. Terperinci. Bahasa Indonesia masih terperinci. Mengimani secara terperinci. Ya. Apa-apa yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis tentang penyebutan nama-nama para malaikat.
Ala sebut-sebutna aran-aran para malaikat, marang-marang misalkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Malaikat-malaikat yang disebut namanya ini harus kita imani keberadaannya. Ya, atau malaikat-malaikat yang disebutkan tentang tugasnya, seperti malakul maut, malaikat kematian, malakul jibal, malaikat gunung yang menjaga gunung. Ya, atau seperti misalkan kahamalatil arsh, malaikat yang memikul arsh Allah Subhanahu wa taala, al-kiram al-katibin, atau malaikat-malaikat yang mulia katibin. Nabi arti katibin bukan catat, tukang tulis. Ini tugasnya. Ya, di narana lagu niki adalah Nabi tugasnya, yang tugasnya adalah menjaga dan menulis amalan para hamba. Nah, yang disebut-sebutkan seperti niki, maka kita harus imani dia secara detail. Dalam arti imani nama-nama tersebut, keberadaan malaikat dengan nama tersebut, atau keberadaan malaikat dengan sifat-sifat yang disebut tadi, atau keberadaan malaikat ya yang disebutkan dengan tugas-tugas tadi secara terperinci. Nah, niki 7 hal bagaimana cara beriman kepada malaikat, ya, yang kalau sudah terpenuhi 7 niki, maka benarlah iman kita kepada para malaikat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang belum dipahami mungkin bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.